warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingit Purbaningsih Jati dari kelas PAI 3F, nomor absen 18, nomor induk mahasiswa 1262012021060. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban saya dari pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Ja'far Shodiq dalam mata kuliah Ilmu Akhlak. Untuk jawaban saya dari soal yang pertama, yaitu A. Pengertian ilmu akhlak. Pengertian ilmu akhlak adalah ilmu akhlak sendiri adalah pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Kemudian yang B, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf ialah ilmu tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja kita harus memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid hadir sebagai pemberi landasan bagi ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak adalah penjabaran dan pengamalan bagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid memberikan arahan terhadap ilmu akhlak, dan akhlak memberikan isi arahan tersebut. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan penyempurnaan akhlak manusia. Pendidikan merupakan sarana dalam pembentukan peserta didik sebagai seseorang yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang kedua. A. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali dan Ibnu Miskawayh. Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Sedangkan Ibnu Miskawayh memberikan pengertian khuluq adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang B. Ciri-ciri akhlak. Yang pertama, bersifat mutlak dan menyeluruh. Tidak boleh dipindah atau diubah, dikenakan kepada seluruh individu tanpa menghiraukan keturunan, warna kulit, pangkat, tempat, dan masa. Yang kedua, melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan. Merangkum semua aspek kemanusiaan rohaniyah, jasmaniyah, dan ahliyah, sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela untuk kesempurnaan insan, bukan untuk mengawal kebebasan pribadi seseorang. Yang ketiga, bersifat sederhana dan seimbang, tidak membebankan sehingga menjadi pasif, dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerusakan. Yang keempat, mencakupi seluruh larangan, meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yaitu A. Penjelasan etika, moral, dan susila. Yang pertama, etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Artinya adalah watak, kesusilaan, dan adat. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Yang kedua, moral. Secara bahasa, berasal dari bahasa Latin mores yang artinya adat kebiasaan. Sedangkan secara istilah, moral berarti suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Yang ketiga, susila. Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su dan sila. Su berarti baik,
bagus, dan sila berarti dasar. Prinsip, peraturan hidup atau norma yang baik atau aturan hidup yang lebih baik. Selanjutnya untuk yang B, hubungan di antara akhlak dengan etika, moral, dan susila. Hubungan di antara etika, moral, dan susila dengan akhlak yaitu etika, moral, dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Disinilah letak peranan dari etika, moral, dan susila terhadap akhlak. Pada sisi lain, akhlak juga berperan untuk memberikan batas-batas umum dan universal agar apa yang dijabarkan oleh etika, moral, dan susila tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan tidak membawa manusia menjadi sesat. Kemudian pertanyaan keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak dan jelaskan manfaatnya. Faktor-faktor pembentukan akhlak ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi 1. Faktor insting atau naluri. Insting atau naluri berfungsi sebagai motivator atau penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang diperagakan oleh naluri atau insting. Yang kedua yaitu kehendak. Dalam perilaku manusia, kehendaklah yang mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja. Tanpa kehendak, semua ide, keyakinan, kepercayaan, pengetahuan menjadi pasif dan tidak ada arti bagi hidupnya. Dari kehendak manusia akan menentukan manusia tersebut bertingkah laku baik ataupun bertingkah laku buruk. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Sifat yang diturunkan oleh orang tua bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat, dan pendidikan, melainkan sifat bawaan sejak lahir. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi 1. Adat kebiasaan. Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, faktor lingkungan. Dalam pergaulan dan saling mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan bertingkah laku. Jika kondisi lingkungan tidak baik, maka tingkah laku seseorang cenderung tidak baik juga. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan. Jika pendidikan dan pengajaran akhlak yang diberikan kepada anak dengan baik, maka dapat menjadikan anak berperingai baik. Demikian juga sebaliknya, jika pendidikan yang diberikan itu tidak baik, maka akan menyebabkan anak atau menjadikan anak berperingai tidak baik juga. Kemudian jawaban dari pertanyaan nomor 5. Yaitu posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Menurut saya, salah satu problematika masyarakat modern saat ini adalah dampak-dampak negatif akibat dari kecanggihan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Penanganan dari problem tersebut dibutuhkan sebuah alternatif dan upaya terobosan yang perlu dikembangkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu alternatif adalah dengan mengamalkan ajaran akhlak tasawuf ke semua lapisan dan golongan masyarakat, baik masyarakat pendidik maupun masyarakat secara umum. Ajaran akhlak tasawuf perlu disuntikkan ke dalam seluruh bidang studi yang diajarkan di dunia pendidikan ataupun di kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli pendidikan, pada saat ini hampir di seluruh dunia timbul kesadaran betapa urgennya nilai etika dalam mengembangkan sains dan kehidupan masyarakat modern. Yang selanjutnya jawaban terakhir atau jawaban dari pertanyaan ke-6, yaitu tuliskan nas yang berhubungan dengan kajian akhlak. Ajaran tentang akhlak tertuang dalam banyak nas Al-Quran dan hadis.
Bahkan misi ajaran Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hal ini digambarkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Cakupan akhlak sendiri juga sangat luas. Dalil mengenai akhlak ini tertera dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah ayat Al-Quran tentang akhlak dan akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Demikian pemaparan jawaban yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.